Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Hadirin dimuliakan, kita ini adalah hamba-hamba Allah. Kita ini adalah miliknya Allah. Tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah. Makan rizki dari Allah. Menghirup udaranya Allah. Bergelimang ke sana kemari dalam nikmat-nikmat Allah yang tidak ada batas. Setiap nafas kita adalah nikmat Allah. Setiap kedipan mata kita adalah nikmat Allah. Setiap denyutan jantung kita adalah nikmat Allah. Setiap aliran darah kita adalah nikmat Allah. Kita berjalan dengan nikmat Allah. Kita bisa duduk dengan nikmat Allah. Kita bisa berpikir dengan nikmat Allah. Kita bisa mendengar dengan nikmat Allah. Kemana saja senantiasa kita ini bergelimang dalam nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa dihitung. Nikmat yang kecil semula kan? Kalau kita pikirkan itu sebetulnya perkara besar. Cuman kita ini karena tidak berpikir, sehingga nikmat itu kita anggap kecil, kita remehkan.
sebutir nasi yang kita makan itu semulaikan, itu nikmat besar. Sebutir nasi itu datangnya dari mana? Dari sawah. Jadi untuk mendatangkan sebutir nasi ke mulut kita ini, Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi ini. Bukan hanya ciptakan bumi saja, Allah ciptakan angin, Allah ciptakan air, Allah ciptakan petani-petani, Allah ciptakan selepan, Allah ciptakan gigi, Allah ciptakan lidah. Ini kalau nggak ada lidahnya nggak bisa kita makan mereka. Allah ciptakan tenggorokan, Allah ciptakan perut, Allah ciptakan sistem yang ada dalam perut ini, yang banyak sekali, yang rumit. Allah untuk ciptakan sebutir nasi ini, Allah gerakkan beribu-ribu makhluk, bahkan memang berjuta-juta makhluk digerakkan. Kalau tidak ada matahari, maka padi itu nggak mau tumbuh dengan baik. Maka ini sebutir nasi ini ada kaitan dengan matahari. Dan matahari itu nggak bisa berjalan dengan baik kalau tidak dikaitkan dengan planet-planet yang lain. Jumlahnya sudah nggak ada yang bisa ngitung. Jadi untuk datangnya nasi ke mulut kita ini mulaikan Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan angin, Allah ciptakan ini yang tampak, belum yang tidak tampak. Allah ciptakan malaikat-malaikat sehingga sebutir nasi tadi bisa sampai ke mulut kita. Tidak ada makanan yang sampai ke mulut kita kecuali itu secara gaib dihantar, dikirim oleh malaikat-malaikat. Maka saya teringat satu kiai ini. Beliau ini sakit. Setiap makan muntah, setiap makan muntah, minum muntah. Langsung beliau tidak mau makan, nggak mau minum. Ini malaikat sudah tidak dikirim oleh Allah untuk memasukkan nasi ke perut saya. Ini mesti mati saya sebentar lagi. Terus mati dia. Jadi sebutir nasi ini adalah nikmat besar. Satu hembusan nafas ini nikmat besar malaikat. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak tolong kita, kita tidak akan bisa bernafas. Banyak teman-teman kita yang nafasnya sudah berakhir, telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Masya Allah. Walaupun didatangkan 1000 dokter, 1000 dukun, seluruh presiden seluruh dunia dikumpulkan untuk nambah satu hembusan nafas, maka tidak bisa sebenarnya. Kita ke WC membuang kotoran dari perut kita, nikmat besar. Ada satu teman ini nggak bisa berak, maka dia dioperasi di Surabaya 50 juta untuk bisa berak. Jadi berak sekali itu harganya 50 juta semuanya. Memuliakan Allah Ta'ala, kita bisa melihatnya nikmat Allah. Kita bisa duduk dengan tegap. Kita dikasih leher ini yang ada engselnya, ya. Bisa turun, bisa naik, ya. Disyukurilah. Kalau ngaji itu kepalanya diangkat. Kalau ngaji kepalanya ditaruh di bawah, engselnya
Nanti kalau dicopot oleh Allah bagaimana? Otaknya digunakan untuk mikir yang diridhai oleh Allah. Nanti kalau otak kita dicabut oleh Allah, kemudian kita menjadi orang gila, bagaimana? Usahakan nikmat mata ini digunakan untuk taat kepada Allah. Jangan melihat perkara yang haram. Nanti kalau mata kita dihilangkan, dicabut oleh Allah, siapa yang bisa mengganti mata kita? Cobalah kita usahakan telinga kita untuk taat kepada Allah. Berapa banyak orang punya telinga tidak bisa mendengar. Coba ngaji itu dengar. Nanti kalau telinganya dicopot oleh Allah bagaimana? Kulit kita ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kulit untuk taat kepada Allah, jangan untuk maksiat kepada Allah. Nikmat-nikmat Allah tidak karuan banyaknya. Ini senantiasa kita bicarakan, mulaikan. Karena ini perintah Allah, membicarakan nikmat-nikmat Allah itu perintah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Bicarakan nikmat-nikmat Allah saja. Yang tampaknya menyusahkan, musibah istilahnya manusia. Kalau kita renungi itu nikmat juga sebetulnya. Maka ada ulama itu suka juga alhamdulillah, sedih juga alhamdulillah. Wong sedih kok alhamdulillah. Iya, sedih ini nikmat Allah. Sedih kok nikmat Allah itu bagaimana? Supaya kamu tidak terlalu betah di dunia ini, sehingga kamu ada semangat untuk mikir akhirat. Maka Allah kasih sedih ini, kasih sedih ini, kasih susah. Jadi susah itu nikmat juga sebetulnya. Nikmat supaya kita mendekat pada Allah, supaya kita tidak tertipu dengan dunia ini. Sakit itu nikmat Allah juga sebetulnya. Karena dengan sakit dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, dibersihkan oleh Allah. Dengan sakit itu kita ini Tagrib ini. Dengan sakit itu kita ini persiapan. Persiapan apa? Orang itu kalau sudah sakit itu apa? Biasanya apa? Sembuh. Setelah sembuh bagaimana? Sakit lagi. Setelah sakit bagaimana? Sembuh lagi. Setelah sembuh bagaimana? Sakit lagi. Setelah sakit bagaimana? Mati. Jadi kita dikasih sakit itu nikmat Allah supaya kita ini tidak ngeslong. Ada rimnya itu. Bersedia loh. Dalon-dalon melaku. Tolak-tolak. Maka sunnah malaikat Allah Ta'ala, alhamdulillah ala kulli hal. Dalam setiap keadaan kita ini memuji Allah. Kita dakwah dimudahkan oleh Allah, orang-orang mau ikut, alhamdulillah. Ini nikmat Allah. Kalau orang-orang itu susah diajak, nikmat Allah juga. Supaya kita ini tawadhu. Kalau semua orang ikut, mungkin kita jadi sombong, malah rusak kita. Kita biar tawadhu, biar pahalanya tambah banyak. Kayak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dakwah siang dan malam, orangnya sedikit yang mau ikut, tapi justru menambahkan derajatnya Nabi Nuh di sisi Allah. Salamun ala Nuhin fil alamin. Nabi Nuh dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Siang malam dakwah dengan susah payah. Pokoknya orang itu sebetulnya kalau mau mikir itu pokoknya muji Allah terus. Alhamdulillah, alhamdulillah ta'ala. Nah, alhamdulillah ini kata Nabi adalah sebaik-baiknya doa.
Karena alhamdulillah itu kata para ulama maknanya segala puji bagi Allah itu maknanya bagaimana? Maknanya ya Allah jadikan segalanya itu kebaikan buat saya. Itu maknanya segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Maksudnya semua yang menyusahkan, yang menyenangkan, yang mendekat, yang dekat, yang jauh, yang di bumi, yang di langit, yang di dunia, yang di akhirat. Ya Allah, segala puji bagi Engkau. Engkau adalah yang maha dipuji. Jadikanlah semua ini kebaikan buat saya. Alhamdulillah. Sebaik-baiknya doa, alhamdulillah.